Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi layla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azza wa jalla. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Ya Bu, maafin biar hujan-hujan juga tetap berasa hangat kan? Iya kan? Itu orang yang lagi seneng-seneng begitu tuh Bu. Seneng bukan berarti banyak duit, tapi seneng masih pengen mau ngaji. Kumpul begini cakep, mudah-mudahan Ibu masuk surga semuanya, amin. Bapak-bapak juga masuk surga semuanya. Tapi Pak, jujur aja, kita masuk surga mendingan belakangan, istri kita yang duluan. Sebab kalau istri kita masuk surga belakangan, berisik. Ditinggal kondangan aja berisik Pak. Ibu lebih rajin ngajinya, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan ya Bu. Makanya seragamnya banyak. Bentar saya baca dulu. Saya nggak nyangka hujan. Yasinan udah Ibu tadi. Nisfu Syabannya udah baca Yasin tiga balikan udah. Wow, luar biasa. Oh belum. Tadi habis maghrib kan? Habis maghrib masih isya, benar? Luar biasa. Mudah-mudahan yang kita minta di bulan Syaban itu Allah kabul. Kita minta sehat, panjang umur, ya Bu ya, rezeki yang banyak, dan makin mantap akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar saya baca dulu Bu, biarin adem-adem dikit gitu, demak-demak nggak apa-apa. Saya tetap ceramah karena emang duitnya udah masuk semua. Guru-guru saya yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kiai Haji Saifuddin selaku Dewan Guru, kemudian juga Al-Mukarram Ustadz Khair Effendi, Dewan Guru juga Qori kita Al-Mukarram Ustadz Yusuf Ardabili, juga Kepala Desa kita Bapak Nana Ibnu Khaldun. Masih ada Pak Kades kita? Alhamdulillah, cakep. Juga Ketua Forum DKM Desa Sukamantri Al-Mukarram Ustadz Nur Khalid Zuhdi, Man Ikhlas Guru, juga Ketua Forum RW Desa Sukamantri Bapak Suparno, Ketua DKM Masjid Jami Al-Iman Puri Jaya Al-Mukarram Ustadz Abdul Musir, Man Ikhlas Kiai, juga Ketua RW 11 Puri Jaya Bapak Sungkono, Ketua RT 01 sampai 08 Puri Jaya, juga Binamas Sukamantri Bapak Ibtu Mas Habi, juga Babinsa Sukamantri Bapak Mas Habi, juga ada dua tulisannya. Pak, kumpul kita di sini, merdeka berarti akur. Jadi malam hari ini simbol daripada semangat yang luar biasa di perumahan apa namanya? Puri Jaya ya. Puri Jaya ini walaupun hujan semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Bu, saya ceramah dulu dikit ya Bu ya. Paling 5 menit kali ya Bu ya.
Enggak, kalau senang saya tambahin lagi 5 menit lagi. Ibu masih senang saya tambahin 5 menit lagi. Sampai terakhir 5 menit di total jadi 2 jam. Bapak-bapak saya, seluruh masjid Al-Iman yang saya hormati, juga teman-teman Banser, spesial buat adik-adik hadroh saya Al Miftahul Jannah. Wow, kuncinya surga ini Bu. Mudah-mudahan nih besok regenerasinya adik-adik kita ada yang jadi orang-orang besar. Ya, siap. Tuh suaranya luar biasa. Biasa jadi Bu, kelihatannya biasa aja, tapi besok bisa jadi menteri. Amin. Bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Bisa jadi pengusaha kaya. Bisa jadi penceramah terkenal. Bisa jadi ahli kitab, ahli qiraat, suaranya bagus, jadi qori, jadi imam keluaran Mesir. Amin. Cakep bener suaranya. Saya juga dulu kecil begitu tuh Bu, sering banget diomelin sama ini pengurus masjid. Lari-larian mulu, tapi ternyata bener Bu. Anak-anak kita daripada nongkrong di pinggir jalan beresiko. Mendingan dia nongkrong di dalam masjid. Kalau nakal di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, ada motor bisa keterabak motor, ada mobil bisa keserempet mobil. Karena nongkrongnya di pinggir. Tapi kalau nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Iya teh. Nah makanya ngeliat adik-adik begini sama, saya ingat zaman-zaman saya dulu latihan ngaji sayang. Jadi liatin orang-orang tua kita di depan, guru-guru kita liatin, imam kalau lagi jadi imam kita liatin, jangan lari-larian. Nanti kita tua ternyata bisa jadi imam juga. Jadi di masjid itu kelihatan kalau mundar-mandir ke dalam masjid, tuanya ke masjid lagi nggak malu karena masih kecil biasa di masjid tuh Bu cakepnya. Saya walaupun udah jadi selebriti, ya biasa aja kali, nggak usah pakai cie. Emang kenyataan kok bener. Saya udah mundar-mandir jadi artis gitu kan, syuting dari zaman ngelaba mungkin yang umur-umuran lumayan gitu, kayaknya tahu deh ya. Kalau adik-adik kita nih, adik-adik saya belum tahu. Ya dulu saya itu siapa? Ya saya dulu artis deh, bukan maling motor, bukan. Kan masih inget juga yang Ramadan saya main jadi para pencari Tuhan. Ya deh, yang para pencari Tuhan, yang nemenin mamahnya masak sahur, yang jadi Ustadz Ferry, itu aku. Yang ceritanya di sinetron takut banget sama istrinya. Itu mah cerita. Aslinya mah ya takut. Karena nggak ada suami berani sama istri Ibu. Aslinya suami itu sebetulnya di depan istri mah bego. Coba apa? Karena suami selalu salah. Di rumah mulu. Kata istrinya di rumah mulu. Begitu pergi mulu. Jadi kita akhirnya jadi serba salah. Makanya kasihan bapak-bapak tuh. Bengong begitu. Kelihatannya ngaji padahal pikirannya kemana-mana. Karena jujur aja Pak, ternyata istri kita nggak butuh kita Pak. Yang dibutuhin istri kita sebetulnya. Jadi istri tuh nggak penting banget, suami mau ganteng, mau hitam, mau putih nggak ngaruh. Yang penting punya. Tuh Pak, bener kan? Berani saya tanya Pak, buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Buat apa suami di rumah terus kalau nggak pernah bagi? Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Tuh Pak, berarti kan nggak butuh kita. Ya, iya Bu, benar. Karena mau ngaji duit, mau arisan, kondangan, nganter anak sekolah, diurusan di rumah, di dapur, berarti kita lebih butuh. Wajar Pak kalau kita nggak diopenin. Jadi suami berharga di hadapan istri kalau punya. Sekalipun dia nggak ganteng, dia nggak gagah, dia nggak keren, tetap ya Bu. Yang paling penting bukan orangnya, yang paling penting adalah
duit. Hari ini masih ada, aku cinta kamu, papa kamu adalah orang paling ganteng. Makan enggak, masak enggak. Kira-kira betah enggak di rumah? Bapak biar paham kenapa istri kita punya utang, bukan salah istri Pak. Istri kita ngutang karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju Ibu? Hujan-hujan saya ngalamin istri baik Pak. Jadi istri itu mesti di alam baik Pak, jangan dibikin perasaannya nggak enak. Ya Pak, kalau istri perasaannya enak dari pagi sampai sore, tengah malam juga masih enak rasanya Pak. Tapi kalau dari pagi nggak enak, Senin Selasa nggak enak, sampai Minggu nggak enak, tetap Pak kita juga di rumah berasa enggak. Itulah kira-kira begitu tuh. Jadi nyetrumnya begitu kira-kira. Ya Bu ya. Ya Bu, Ibu senang malam hari ini senang. Kita Rajaban senang. Ketemu saya senang. Yang benar. Ah Bapak biasa aja. Coba-coba saya tanya Ibu, kalau kau senang hati bilang hore. Benar berarti. Ya Bu, karena kita kan bentar lagi mau puasa, udah Rajaban, Sya'ban, nisfu Sya'ban ya Bu. Baca Yasin 3 balikan, terus habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Lebaran, bener. Berarti duit mulu kan ya kan? Puasa juga kalau nggak megang duit enak nggak Bu? Nggak enak. Tiap sore kita keluar bakwan udah disiapin di luar. Ya Bu, hampir setiap kita mau puasa pasti ada bakwan. Bakwan lontong sambal kacang. Ya, hampir setiap jalan itu menjadi ciri khas Ramadan. Pasti kita ngelihat ada lontong senderan di bakwan. Ya, setiap sore itu. Coba dah, numpuk di rumah makanan. Akhirnya begitu kita udah makan, selesai terawih, udah nggak nafsu lagi tuh ngeliat lontong ya Bu ya. Sore mah kita ngeliat bakwan panas, enak banget. Habis tarawih ya kita makan sambal lontong, udah tuh kita mau tadarus bunyi prek. Itu tajamnya kacang, sambal kacang bikin perut panas ya Bu ya. Nah karena kita habis Rajaban terus Sya'ban terus Ramadan, berarti Ibu jangan dibikin susah hati, bikin senang. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya daripada api neraka. Nah kita nih lagi senang, kenapa panitia ngundang saya? Iyalah, karena supaya kita lebih senang, lebih fresh tuh temanya juga tuh, perkuat kuah. Udah ada kuahnya tuh. Sebab apa juga kalau ada kuahnya enak. Ya Bu, kita sahur nggak ada kuah, enak nggak? Nggak enak nih. Panitia udah mempersiapkan, perkuat kuah, tingkatkan kualitas ibadah. Cakep Ibu. Nah, saya lagi mikir apa yang maksudnya nih. Nah kalau kita memperkuat kuah inilah Bu nih. Saya bangga begitu masuk di depan gerbang perumahannya bersih, masuk ke dalam bersih. Terganggunya karena ya hujan aja tadi. Sebetulnya mah ini aku yakin bersih. Tapi Ibu juga duduk nggak berasa adem-adem gitu enggak? Takutnya apa rembes gitu enggak? Aman ya Bu ya? Aman. Besok-besok kalau emang mau acara lagi penyiramannya, saya siapin pampers ukuran L. Ini kita datang ke sini kumpul bareng, kita tambah sehat, tambah akur keluarga Ibu. Amin. Tambah akur kita bertetangga, tambah akur kita bersama jamaah Masjid Al-Iman. Kumpul begini, ini yang kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Malam ini Ibu kumpul enak, walaupun hujan tetap semangat. Lihat panggung lampunya, acara di bawah nyenternya ke atas. Ya, untung aja depan masjid. Kalau di kebun ini lampu nengok ke atas, kuntilanak ngomong, wow, aku silau. Dipersiapkan sama panitia pengurus masjid luar biasa, tendanya udah cakep. Bahkan jarang ngelihat foto penceramah gayanya begitu.
Inajo. Tapi justru caleg juga yang begitu laku Bu, teman saya Komeng. Jadi poster itu di pinggir jalan justru bukan yang make jas make dasi, yang kira-kira kayak Komeng itu laku Bu. Bener, sampai 1 juta lebih itu, luar biasa, hebat itu. Sampai saya juga kaget juga. Dewan Masjid naruhin foto saya, gambar saya lagi gimana tahu itu. Lihat nggak jelas begitu. Tapi ternyata lebih enak begitu dipandangnya ya Bu ya. Karena nggak ada janji-janji berduri. Kan kalau Dewan kemarin selalu asal datang bagaimana Ibu? Sembako masih mahal. Kan selalu gitu ya. Jawabannya sedikit kentut. Udah tahu mahal nanya baik. Udah biarin Bu, kita mah nggak punya kepentingan apa-apa, benar. Yang penting kita tetap akur. Nih lihat di perumahan ini akur. Warnanya beda tetap akur tuh, semuanya menghadap ke saya, ngeliatin saya, iya kan? Bahkan kalaupun ada kekurangan juga pasti ibu patungan, iya kan? Karena yang ngundang saya belum pernah diundang ceramah sama presiden, sama menteri belum pernah. Saya diundangnya sama ibu-ibu di kampung-kampung gitu. Iya Bu, ada patungan, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu. Kadang-kadang nombokin pakai duit masjid. Sian makan duit selawat mulu. Jadi emang gimana, emang udah begitu ya Bu ya. Sama Ibu, emang udah begitu gimana lagi. Suami kita juga emang udah begitu kan, dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Diem begitu, ngomel juga begitu, ya emang udah begitu. Mau gimana lagi? Ya, waktu pacaran begitu, pas udah nikah begitu, sampai udah punya anak emang kelakuannya udah begitu. Emang Allah kasih jodohnya juga begitu. Saya begitu, ibu begitu, emang kita semua juga. Jadi mau diapain lagi ya Bu ya? Masyarakatnya begitu, pejabatnya begitu, presidennya ya emang udah pada gitu. Jadi kita nggak jelekin Bu, emang udah begitu. Juga kita nggak begitu bagusin banget, emang udah begitu. Aku begitu, kamu begitu, begitu. Emang kita semua juga udah. Itu salah satu cara supaya kita jangan terlalu dalam. Jadi apa-apa jangan diambil hati. Orang yang apa-apa diambil hati nyesek ulu hatinya. Yang nggak berasa akhirnya paru-paru pada bolong. Karena kebanyakan nahan. Ya Bu, bebasin. Makanya saya kalau ceramah saya ajakin girang, senang. Jangan mentang-mentang depan ustadz gitu, nggak bergerak, 3 jam nggak bergerak. Kesannya tawadu gitu. Ayatnya man tawadhu'a rafa'ahullah, siapa orang yang tawadu diangkat derajatnya sama Allah. Oh nggak bergerak. Umur di atas 50, 60, kolesterol naik, sakit leher. Ya Bu, ngaji depan ustadzah nggak bergerak, serius banget. Ustazahnya miring, dia masih terus aja. Ustazah udah selonjoran, dia masih terus aja. Kesannya takut banget nggak sopan gitu. Akhirnya pulang sakit pinggang. Jalannya miring, ada. Jadi jangan terlalu seri. Sama ibu rumah tangga juga jangan terlalu seri. Emang bapak begitu, istri juga begitu. Emang rumah tangga kita udah begitu, ngapain pusing-pusing, benar. Nanti kalau kebangetan nahan nyesek, batuknya jelek. Kalau kebanyakan nahan, urusan ini ditahan, ngomong nggak mau, curhat nggak mau, ditahan, semua akhirnya mentok di ulu hati semuanya. Batuknya kelihatan, orang-orang batuknya cuma 2 kali malam. Dia mah panjang sampai karena kebanyakan nahan. Lepas saja ibu. Mumpung yang ceramah saya ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit, 2 banyak utang. Ya Bu. Karena saya kalau biasanya yang ceramah ustadz banyak ilmunya, kalau saya kan banyak hahaha. Karena ilmu saya ilmu hahaha. Saya ceramahnya sambil hahaha. Yang dengerin juga harus hahaha. Nanti pulang dapat ilmu
Udah. Pusing-pusing amat mikirin hidup, pusing-pusing amat mikirin negara, ya Bu. Jangan gara-gara kita mikirin nasib susah tidur, atau nasib tinggal tidur aja. Bener, dipikirin juga ya segitu juga emang udah nasib. Bener Bu, tidur yang enak, nanti bangun tidur bisa aja berubah nasib, ya Bu. Kalaupun nggak berubah ya emang udah begitu, karena judul ceramahnya begitu. Dipikirin nggak dipikirin begitu, dibilangin nggak dibilangin begitu, ya emang kita udah selesai. Nah, ini ukhuwah Islamiyah cakepnya begini Ibu nih, masya Allah tuh bapak-bapak yang di sana. Memang saya ceramahnya jadi rada jauh, kalau duduk kelihatan sepotong ya malum, penceramahnya emang tinggi juga enggak, pendek banget juga enggak. Berarti kan saya kagak jelas jadinya Bu. Saya mau diri gimana gitu. Oh iya, bapak-bapak di dalam. Aduh. Wah, untung saya pakai legging. Kalau enggak bisa tembus pandang. Iya, lampunya muter terus. Mungkin ini kali sakit lampunya ini. Tuh jadi kayak itu, jadi kayak tempat karaoke, lampunya udah entap. Akhirnya saya ceramah lama-lama nggak bisa diem, kebawa sama bawaan lampu jadi gitu. Ya tuh terus aja lampunya tep gitu. Oh, di belakang ada yang mainin. Hati-hati Bang, listriknya jepret, turun. Yuk bareng Ibu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasi. Tuh, itu kalau di hadroh lagu itu nggak ada. Kalau di hadroh enak-enak Bu. Zaman-zaman emak saya begitu tuh lagunya tuh. Kalau sekarang Mas Habian enak ya Bu. Yang itu yang emaknya lagi nungguin tukang sayur kan ada tuh lagunya. Itu yang lewat akhirnya Mang Nana. Itu kan ternyata dia emang lagi dagang sayur waktu itu Bu. Hah? Oh Man Ana, salah dengar kali saya. Ya. Kalau lagu-lagu dulu makan emak-emak tuh yang sambil sholawatan ya Allah gitu tuh Bu. Allahumma sholli ala, itu Bu jadul dulu ya. Sekarang mah anak-anak hadroh suaranya cakep-cakep kayak tadi tuh Bu. Makanya kalau mau cari mantu Bu, cari pemain hadroh. Anak ibu aman, nggak ada yang berani nggodain, nakalin nggak. Karena anak hadroh tabokannya kenceng. Lihat aja tangannya pada tebal. Ya, iya Bu. Udah gitu kalau anak hadroh Bu, ibu punya mantu pemain hadroh cakep, setiap mauludan, rajaban, ratiban pasti pulang bawa berkat. Iya kan, ya kan? Tuh, ini kan orang-orang calon orang-orang soleh semua Bu, selawat mulu. Jadi ibu kalau punya mantu nih nggak beliin buah, coba punya mantu pemain hadroh. Pas lo pulang bawa parcel gitu. Jadi ibu tinggal nyiapin meja doang, jadi dagang buah. Iya Bu, kalau cari mantu jangan yang ganti-ganti motor. Belum tentu dia orang kaya, bisa jadi dia ngojek emang. Ya. Ini anak-anak hadroh nih boleh cakep nih. Saya juga kayak gini dulu. Kenapa saya bisa mimpin tahlil, bisa viral itu bahan tahlil? Karena saya gini, masih kecilnya saya diteng-teng sama bapak saya. Setelah ada yang meninggal diteng-teng. No, ada yang meninggal ikut bapak tahlil gitu. Cepetan, emang apa mak? Mak nggak masak. Ya. Zaman masih kecil tuh, mas saya udah ngajarin nanti kalau tahlilan jangan di belakang duduknya, duduk di depan deket kiai. Emang apa mak? Lempangan itu makanan banyak. Iya, ya ibu saya juga ternyata di taklim itu emang termasuk tim buntel. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Dulu kan nggak ada besek, nggak ada bok, dulu mah disapu tangan. Jadi kadang-kadang ada dodol, ada wajit, ada uli itu. Begitu ibu saya pulang nempel sapu tangan di gini-gini. Iya, ya bukan berarti saya orang miskin apa-apa makan dari tahlilan, bukan. Bener Bu, bukan berarti saya miskin. Dari ibu bapak kakek nenek nggak ada yang miskin, fakir.
Ya, kalau miskin kan susah, ini fakir, belangsak pisan. Nah, kadang-kadang udah pulang tahlil itu, makanya saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Karena di situ banyak makanan sih. Dan zaman dulu nggak dikasih uang jajan gitu. Jadi kalau ada yang meninggal tuh ibu saya suka seneng, tuh ada yang mati lagi tuh gitu. Cepetan gitu. Jadi nggak pernah saya diajak tuh makan daging di restoran, makan daging di rumah makan Padang. Zaman masih kecil belum pernah. Saya kalau mau makan daging, makan bekakak itu nungguin ada yang meninggal. 7 hari ya, dari hari pertama 7 hari itu suka ketemu daging. Kadang-kadang daging sekepel itu digigitin sama ibu saya sarang sedikit. Kan ibu saya anaknya 9 tuh, yang ada semua 13, yang hidup 9. Makanya waktu mati satu, emak saya nggak sedih, bapak saya juga nggak nangis. Kata bapak saya, masih banyak sisanya. Yang hidup aja urusin, jangan yang udah meninggal ditangisin gitu. Karena ibu saya subur sih. Iya, bapak produktif. Gitu. Jadi nggak pakai konsultasi, tetap aja tiap bulan netes, tiap tahun netes. Kalau orang dulu kan subur-subur, Bu. Bener. Kalau orang-orang sekarang kan kadang-kadang punya anak takut, 1, 2 bingung, nanti pikirin dulu nanti sekolahnya gimana, biayanya gimana. Zaman dulu ibu saya bikin aja. Iya, nggak sadar tahu-tahu udah 13. Itu waktu mandiin pagi itu nggak satu-satu. Masukin aja ke kolam, diasuhnya semua. Iya, kadang-kadang ada 4, 5 gitu. Renang juga nggak ke waterboom, nggak ke waterpark, enggak. Iya, waterpark enggak. Saya kalau renang tuh nungguin kali banjir. Ya, kadang-kadang dilepas sama ibu saya dari sini, bapak nungguin sono. Kadang-kadang dilepas 9, yang pulang cuma 7. Iya, kalau orang tua dulu tuh rata-rata anaknya banyak. Kalau kita sekarang tuh takut, Bu. Kita rata-rata takut, keluar aja sesar. Sesar itu bahasa dokter, yang keluar bukan pada tempatnya disebut sesar. Padahal bahasa kita kalau sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya itu nyasar. Diperhalus sama kedokteran jadi sesar, singkatannya dikeset nyasar. Orang tua dulu enggak, keluar pada tempatnya. Ibu saya anaknya banyak, cuman saya aja enggak berani. Padahal kata bapak saya, laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung, insya Allah ntar anaknya banyak gitu. Jadi coba ada kiai-kiai yang pakai kain sarung anaknya banyak, Bu. Ya, beda sama bapak-bapak yang pakai celana mulu, celana panjang anaknya nggak, paling 1, 2 gitu. Iya dah, lebih bebas pakai kain sarung. Coba apa tanya dah. Ya pulang nanti sampai di rumah suami suruh pakai kain sarung aja, Bu, itu enak. Kain sarung itu banyak, kadang-kadang bisa jadi anduk kalau nggak ada anduk. Zaman dulu mau tidur nggak ada karpet bisa pakai sarung. Zaman dulu tuh kadang-kadang kita nyari ibu di dapur nggak ada, di rumah nggak ada, lagi di dalam kain sarung. Ya nggak apa-apa, kan ada bapak kita. Ya balik lagi, Bu. Al muslim lil muslimin, kita semua saudara nih, Bu nih. Ya, Bu. Kita semua saudara nih. Jadi nggak ada saya lihat di perumahan ini perbedaan. Cakep-cakep, masyarakatnya enak, akur. Udah ini simbol dari perumahan yang kecil ke perumahan yang besar, dari masyarakat yang kecil sampai rakyat yang besar. Ini saya lihat di perumahan Puri Jaya ini enak gitu, Bu. Ibu aja ngelihat saya tuh enak, kayak nggak ada beban gitu. Iya, Bu, ya. Iya, Bu. Tuh kalau bapak-bapak kan biasa lah, ada agak-agak gimana gitu kan. Makanya saya kalau ceramah di depan ibu-ibu lebih seneng, karena ibu-ibu tuh ketawanya lepas. Gitu. Kalau bapak-bapak rada jaim, diem, ketawanya dicicil. Gitu. Iya, jadi kayak mabok cubung. Dan memang paling resep ibu saya kalau ceramah di depan ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu tuh enak lepas, Ibu. Berasa gitu, capek di rumah ngurusin suami, capek ngurusin keluarga, capek ngurusin anak, capek. Ya, Bu. Ngurusin bayi juga capek, bangun malam, bener. Capek. Makanya tuh ketawanya lepas. Kalau bapak kan emang pikiran, Bu. Iya, pikiran wajar gitu. Karena bapak juga tahu sebetulnya yang ditungguin istri itu bukan bapak tadi kan, duit. Makanya bapak pulang kalau nggak bawa duit ya kayak gimana gitu, nguyung aja gitu.
Dah, cerita Isra Miraj Ibu. Allah cinta sama Rasulullah. Makanya Rasulullah disebut kekasih Allah. Benar Ibu? Habib Allah. Benar Ibu? Allah hibur Nabi ketika meninggal Siti Khadijah, istri tercintanya, pamannya, kakeknya dihibur oleh Allah, naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai langit yang ketujuh. Cinta Allah sama nabinya, Nabi juga cinta kepada umatnya. Mana buktinya? Dari dikasih kita 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. Andai kata 50 waktu, kuat nggak kira-kira Bu? Enggak, model kita mah sholat Isya aja 4 rakaat bisa lupa kalau sendirian. Allahu Akbar, Allah berapa rakaat ya? Ya. Benar. Padahal kita nyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu kita udah sholat serakaat 2 rakaat, ternyata Allah nggak besar banget, yang besar kreditan kita. Akhirnya jadi pikiran, benar. Kita nyebut Allahu Akbar banyak, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar banyak. Tapi pada saat sholat ternyata urusan kita lebih banyak. Ya Bu, benar apa begitu? Makanya maaf jujur aja, pasti di antara kita pernah nggak ninggalin sholat? Pernah karena sibuk, benar. Ya Bu, apalagi ibu pasti ninggalin sholat. Habis lahiran, iya. Lagi nipas ya, per bulan bewok muntah darah ya kan? Ya. Bapak juga bisa aja lagi kerja ninggalin sholat, nongkrong kelamaan sambil main ludo, bisa aja ya Bu. Kadang-kadang bengongnya suami belum tentu lagi mikir, bisa aja lagi main slot. Awas ini ya. Artinya ada yang kelupaan, untung ada kodok. Jadi kita bisa bayar utang sholat kita. Ada lagu qasidah zaman dulu yang benar-benar bikin kita kesinggung. Masih inget gak Bu? Subuh ke siang, zuhur, asar di perjalanan, maghrib kecap, isya. Itu kita banget. Benar. Artinya lagu aja paham bahwa model kita Bu, ada aja ninggalin sholat. Padahal kita tahu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya cakep nggak bakal kelakuannya nggak benar. Iya Bu. Karena sholat mencegah yang keji dan bertetangga dia baik, keluar rumah juga senyum. Ya. Jalan ke pengajian juga senyum, tuh orang yang benar-benar sholatnya cakep. Oh kalau keluar dari rumah asem, terus kemudian ketemu tetangga juga asem, diajak ngobrol asem. Wow, apakah ini belimbing sayur? Tetangga punya mobil bagus, seneng aja. Aduh kapan ya saya punya rezeki bisa gitu. Tetangga punya motor baru, Masya Allah, Alhamdulillah, pengen kapan-kapan. Jadi doa gitu. Kan ada tetangga yang punya motor, dia yang punya knalpot. Orang yang naik motor, dia yang panas saja bawah. Tapi orang-orang yang sholatnya cakep Ibu. Cakep, intinya itu ngelihatnya enak aja. Masalah sholatnya bener apa kagak, tapi kan kita sholat. Makanya kenapa selesai sholat ada imam ngajak istighfar, atau secara pribadi kita istighfar. Istighfar sunnah, sholatnya wajib. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah juga kita kerjakan. Karena yang sunnah buat menyempurnakan yang Fatihah dalam sholat wajib, bagusin Fatihahnya. Ya Bu, kadang-kadang mau kemana buru-buru? Ya kayak ada urusan gitu. Makanya orang tua dulu paham kalau dia sholat pasti dia kerasin. Kalaupun ada kucing naik ke meja juga pasti turun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ada kucing lompat naik, nih mana ikan baru digoreng. Takut dimakan dia baca surahnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas.
Kalau kita teriak-teriak batal nggak? Batal. Hehehe, ya gitu ya. Tetap aja bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dirapihin sholatnya, dibagusin sholatnya, Fatihahnya cakepin, bismillahirrahmanirrahim. Hakasrahi ya sukun him. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin mau kemana perginya? Pelan-pelan biar oh surahnya nggak panjang. Udah ibu-ibu melangganan. Mama kalau nggak qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas itu aja. Kenapa kenapa senang qul huwallah? Karena saya senang di situ ada kalimat-kalimat ilahi. Aku puji Allah. Qul huwallahu ahad. Ya Bu, jadi begitu ngelesnya. Emang yang lain belum apa? Ya kayak saya ceramah. Saya juga ceramah aja. Saya kadang-kadang nggak banyak ayatnya saya kalau ceramah. Bukan belum bisa, emang belum hafal. Daripada pura-pura akhirnya salah bener Bu. Mendingan orang daripada ragu-ragu mendingan bilang aja nggak bisa. Ya Bu. Ada orang benar tapi dia sebetulnya nggak benar, cuman ngerasa benar. Dia sebetulnya nggak bisa tapi merasa bisa. Orang yang merasa bisa kelihatan nggak Bu? Agak sok-sokan gitu kan? Tapi kalau yang biasa aja mah ya datar aja, ya Bu ya. Ibu istighfarnya biasa saya tahu paling astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi orang yang pengen ngerasa bisa gitu, astagfirullahaladzim. Sampai tetangga bingung tengah malam istighfarnya, astagfirullahaladzim. Kirain tetangga, wah husu tuh, bukan itu lagi ketiban lemari. Jadi orang yang asik-asik aja, ya asik itu Bu. Lillah wa fillah mardotil. Orang yang lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah, nanti dapatnya mardotillah, ridhonya Allah. Nih ibu-ibu nih orang-orang yang lillah. Ngelihat saya tuh walaupun berasa kanan kiri ada air-air gitu, tapi nggak berasa kan? Yang benar. Ya Bu. Itu artinya ibu lillah. Sekalipun saya ceramahnya nggak ada ilmunya, tapi ibu dapat pahala ikhlas. Datang ke taklim, duduk walaupun penceramahnya bukan kiai beneran, tapi ibu ikhlas. Nanti ibu dapat pahala ikhlas dari Allah. Daripada udah duduk lihatnya sebel. Ya Bu kelihatan, tapi ini kan nggak tuh ceria semua walaupun hujan. Masya Allah, mudah-mudahan ibu hatinya senang terus. Sekalipun suami belum menyenangin hati ibu, tapi ibu tetap tenang dan merasa senang. Jangan pernah berharap banyak ya Bu ya. Bener Bu, biar dikata sehidup semati, tetap suami mah kalaupun mati nggak bakal bareng Bu. Ya, aku cinta kamu kentut. Ya, tetap aja ya Bu ya. Aku demi Allah aku cinta kamu, bener demi Allahnya. Tapi kan di hati kita pret. Benar. Ada suami yang sampai sayang banget sama istrinya di surga, begitu dikasih bidadari dia langsung tolak, ya Allah aku nggak mau bidadari yang ada di surga ya Allah, aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah. Itu saking sayangnya. Ada suami yang begitu. Semasjid belum tentu satu. Ya Bu ya. Jadi kita hidup tuh kalau kita hitung-hitung ya memang kita ya Bu, pada hasil akhirnya kita bakal pulang sendirian. Bener? Nggak ada yang kita bawa. Dalam sholat kita yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai. Suami pun nggak bakal kita ajak ya Bu. Kalaupun diajak nggak bakal ngikut. Bener. Kadang-kadang kita baru basah kuburan dia udah mampir. Ya nggak tahu mampirnya di mana. Iya. Ya Bu. Nah, yang jelas, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Itu pesan orang tua. Pengen punya anak rajin sholat, ibu bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Makanya adik-adik saya tuh saya lihat tadi begitu datang saya dikasih tepuk tangan.
Luar biasa. Acara masjid besok nih adik-adikku sayang. Sekarang kita di belakang. Besok tua kita pasti ke depan. Nah kalau yang tua-tua udah pada nggak ada, berarti yang kecil udah pada gede dong. Habis gede dewasa, habis dewasa tua. Yang tua udah lewat. Nah kalau kita perhatiin orang tua kita di depan sholat, besok tanpa sadar kita yang dulu jadi makmum bisa aja jadi imam. Ya, makanya lihat imam di depan tuh mau jadi anggota DPR bisa, mau jadi MPR bisa. Caranya kata Kiai al-imamu fis sholah ya dulu ala imami kharijas sholah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimaman di luar sholat. Itu pemimpin yang cakep. Imam diri, makmum diri. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum. Imam salam, makmum. Tuh yang cakep. Makanya cukup kita mundar mandir di masjid kalau kita lihat orang tua kita lagi zikir. Illallah. Ternyata goyang juga boleh, Bu. Orang Islam boleh goyang, boleh asal goyangannya yang jadi ibadah. Mana tuh? Illallah. La illallah. La ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh. Ya, nggak disalahin. Yang goyang yang bahaya itu yang nggak ada ibadahnya tuh, yang sampai begitu tuh. Kesana kemari itu yang penyanyi keder, kesana kemari nyari alamat nggak ketemu-temu, berarti kan keder ya Bu. Iya Bu, benar. Nah kalau ibu-ibu kumpul begini ngaji, besok anaknya ngaji, nanti nih Bu bukan hanya kita, mudah-mudahan nanti di surga ada nama perumahan kita. Maknya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngaji. Besok masuk surga rombongan. Karena anak bagaimana orang tuanya. Bapaknya ke masjid, anaknya pasti pengen ngikut ke masjid, bener. Oh bapaknya tukang mancing, anaknya pasti nyiapin telur. Ya kadang-kadang di kulkas ada telur satu buat diceplok sama emaknya, dibawa buat mancing. Anak nakal juga tergantung emak bapaknya. Kalau ada anak nakal jangan buru-buru ditampar ibu. Anak juga nakal kata orang tua saya tergantung emak bapaknya. Bisa aja kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan ibunya. Kan anaknya. Oh ini anaknya nakal persis banget kayak tetangga. Berarti bapaknya pernah mampir di situ. Men ibu nggak lihat waktu itu. Kalingan triplek. Ya. Nah sekarang kita lagi ngasih contoh nih Bu, kumpul begini. Kita Isra Mi'raj bareng, kita peringati peristiwa Isra Mi'raj. Enggak semua orang percaya Ibu. Yang membuat mantap keyakinan kita adanya iman tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Tuh. Oh zaman dulu Rasulullah selesai Isra Mi'raj masih ada yang protes. Abu Jahal dengan rombongannya nggak percaya, dianggap Nabi bohong. Bener? Makanya yang membenarkan pertama kali Abu Bakar Siddiq sampai disebut bergelar As-Siddiq. Gitu. Supaya adik-adik kita percaya, yakin ya, kumpulnya ngaji kita, kumpulnya seperti ini, Gus, seperti ini sekaligus nyambut bulan suci Ramadan. Bu, surga itu rindu kepada 4 orang. Siapa yang dirindukan surga? Yang pertama orang yang rajin baca Quran. Surga rindu sama orang yang rajin membaca Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bisa baca Quran, yang bisa ngajarin, yang nggak bisa belajar. Tuh. Ya Bu. Terus ini terus. Ngantuk belum? Ngantuk dong biar cepet kelar. Nggak kuat, setengah jam lagi kuat. 1 jam lagi kuat. 1 jam lagi. Sampai jam 12 kuat. Saya enggak. Apa Ibu terusin aja? Di masjid kita ini ada penceramah yang sampai 2 jam ada. Masa? Nggak kecapean tuh. Yang ceramah yang 3 jam di sini ada juga. Udah berapa ustadz yang mati di sini?
Jadi kayak karena tempatnya berjauhan, bapak di kanan kiri, ibu di tengah. Maafin pak, saya lebih menghadap ke depan aja. Karena kayaknya kalau mandangnya ke kanan gitu ke bapak-bapak, kayaknya strumnya kurang. Pandangan saya langsung lobet. Kalau ibu-ibu tuh semangat, bergairah, luar biasa. Makanya saya yakin ibu-ibu istri kita pak masuk surga duluan. Amin. Ngajinya harian, mingguan, bulanan, arisan. Nggak ada berhenti-berhentinya. Undangan sono pengajian, undangan sini pengajian. Bener bu? Katanya penutupan pengajian tawakufan. Tetap aja Ramadan pasti nggak. Ada yang bukber, ya bu. Ada yang santunan, bener. Jadi nggak ada berhentinya. Makanya kalau ibu-ibu mah harus selalu cantik. Ya bu, jadi kalau ditawarin seragam, ambil. Jangan pakai nunggu bapak, aku bilang dulu sama suami aku, kelamaan. Pasti orang-orang udah punya 4, kita baru 1. Karena ibu-ibu kalau sererodan itu, kalau rombongan itu kan pasti seragamnya sama dong. Kalau pengajian bapak-bapak pernah nggak ngeliat seragamnya sama? Enggak, kalaupun sama paling itu panitia biasanya. Dari kas, duitnya dari kas. Bener. Ini kalau ibu-ibu lagi ijo sage semua. Warna pink semua ya bu. Itu ibu harus cakep. Kalau bapak-bapak mengajinya juga jarang, nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Paling 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bener. Makanya seragamnya nggak banyak itu juga. Nggak ganti-ganti gitu, yang diganti cuman kancingnya doang. Ada merah, ada biru, ada kuning, ada ungu. Nggak tahu itu mungutin di mana kan. Ya, jadi saya juga kalau ceramah lempangan ibu-ibu girang. Lempangan ibu-ibu saya semangat. Ya walaupun gerimis-gerimis begini, masya Allah. Luar biasa. Kenapa bu? Masih lama. Nggak, biasanya kalau di perumahan itu jarang tidur malam. Iya, biasanya itu kalau perumahan tuh habis isya aja itu jam 9 udah sepi. Sampai saya takutnya kalau terlalu malam gitu jadi kayak ganggu yang lain pada tidur. Berarti kamu suka aku dong. Aku tahu karena ada aku di hati kamu. Dan aku juga semangat kalau gitu karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati aku, hati kamu. Hati-hati motor hilang. Ya, terus. Nah kalau udah Ramadan sampai ibu udah tadi tuh Rajab, Sya'ban, Ramadan, Lebaran. Mudah-mudahan Allah kasih sehat terus. Karena kita ngadepin Ramadan mesti sehat. Makanya jangan terbawa perasaan. Ya, bebasin kakak saya. Ini kakak saya ini sehat semua, umurnya panjang. Karena jangan terlalu ditahan, percuma juga hidup jadi pikiran percuma. Benar. Besok di bulan puasa ada tadarus baca Quran. Baca Quran dengan maknanya tadabur. Baca Quran ibu. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Gimana curhatnya? Baca Quran. Bapak saya selalu pesan di saat saya dulu bingung. Mau kerja nggak punya ijazah belum kelar, mau dagang nggak punya modal. Apa kata bapak saya? Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Basahin basahin Al-Quran dengan air mata. Pagi, sore, siang, malam saya ngaji. Akhirnya ketemu Parto, ketemu Eko. Nggak ngajak ngaji. Ya karena saya mintanya biar kerja nggak pakai ijazah, biar usaha nggak pakai modal. Ketemu Parto, ketemu sama Eko, sama dia juga nggak ada modalnya. Ngelawak dah tuh, bener bu. Masih inget lah emak yang dulu zaman ngelaba ya. Masih inget pasti itu. Akhirnya saya ketemu sama Parto sama Eko, mulai dah tuh. Sekarang saya udah enggak, jarang ketemu. Saya udah jarang syuting, jarang bareng sama Eko sama Parto. Kenapa saya jarang syuting? Bukan berarti karena saya sering ceramah. Saya nggak syuting sama mereka tuh karena nggak diajak. Tapi likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Banyak pelawak-pelawak pada naik ke partai banyak. Ya, yang menang banyak, yang kalah juga ada. Saya enggak, mendingan ceramah aja karena mental saya enggak di situ. Emang duitnya enggak ada sih. Ya, kalau nggak punya duit bikin malu doang ntar ya bu. Akhirnya saya mendingan ceramah aja, enak, enggak ada saingan. Ya, dengan nggak ada saingan, semua pelawak nggak ada yang berani naik ke dunia taklim, berarti kan saya nggak ada saingannya. Otomatis kalau udah nggak ada saingan berarti permintaan makin banyak dong.
Kalau permintaan makin banyak berarti harga makin tinggi kan? Iya iyalah. Alhamdulillah. Jadi walaupun nggak di DPR, nggak di MPR, ya apa sih Bu? Saya mau mentalnya nggak di situ. Ternyata kita nggak punya kepentingan apa-apa. Ini yang akur mah. Capres, cawapres, dewan nggak ada yang butuh kita. Yang dibutuhin mereka itu cuma suara. Suara kita diambil dimasukin ke kotak, namanya kotak suara. Kitanya mah nggak diajak. Coba kalau kita dimasukin ke kotak sama kitanya Bu. Ngap kali kita nggak kuat di kotak. Ya. Nah sekarang kita lihat begini nih, di perumahan kayak gini nih, cakepnya depan masjid yang masya Allah bagusnya. Luar biasa, tetap akur, nggak ngerasa kita kemarin habis beda pilihan, bener Ibu. Itu di tempat saya ibu-ibu nggak mau pergi diem, diajak ngaji diem aja. Kenapa Bu? Lagi nungguin duit caleg gitu. Iya akhirnya dapat kalender baru sama duit 100. Tapi bikin kaya nggak? Enggak. Bikin senang nggak? Enggak, yang senang mah kita ngaji nih, ya Bu. Udah kumpul udah bareng tuh, enak kita ngaji, pulang kita senang, kita ketawa, hati girang, Ramadan nyampe. Bener mak? Jangan pusing-pusing udah. Ya sambut Ramadan, aman udah Bu tuh. Nah, bener Bu? Jadi jangan pusing-pusing, bikin hati biar girang, biar senang. Ramadan nanti tambah barokah kita, amin. Nah jangan dipikirin besok mau puasa punya duit apa enggak usah dipikirin. Yang namanya duit nggak usah dipikirin ya Bu. Kan ada bapak yang lagi nyari. Benar. Doain bapak biar sehat, banyak rezekinya, kuat. Amin. Karena ibu butuhnya duit. Jadi bapak yang cari duit. Tugas ibu minta duit. Bapak tugasnya ngasih. Selesai. Dah jangan pusing-pusing. Jangan serius-serius. Ya Bu. Canda aja girang. Saya kalau ceramah udah kagak mau pusing-pusing. Ini terlalu kaku karena jauh-jauh. Bapak saya di sono saya nggak lihat senyum apa enggak. Sono juga saya nggak lihat, cuman ibu-ibu doang yang kelihatan senyum gitu. Bapak-bapak jauh gitu, saya nggak enak negornya, Pak gitu, nggak enak. Jauh gitu. Ya, tapi biarin aja, diemin aja, ntar juga lama-lama banyak duitnya. Ya. Kalau enggak ya kembung masuk angin diem mulu. Dah, Bu. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam 9. Wow, ibu jamnya rusak. Jadi ternyata di sini enak persaudaraannya tuh, TikToknya enak. Ya, kalau yang ceramahnya serius mungkin ibu juga jadi tegang ya Bu ya. Kalau saya kan emang nggak jelas bener apa enggak ini. Jadi kalau ngundang saya biar jamaah pada bener Pak Ustadz, saya nggak berani datang. Karena saya sendiri juga belum jelas benernya di mana. Jadi siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang matinya husnul khotimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kenapa kita kumpul? Supaya benar. Oh ngerasa salah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tambah lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu curhatnya kita tuh Bu. Udah jangan mikirin apa-apa, capek. Termasuk minta duit juga nggak usah sama suami, nggak usah. Minta sama Allah aja. Gimana cara mintanya? Suami lagi tidur deketin kupingnya. Tempel, ya Allah mau belanja nih. Belum dikasih juga tempelin lagi, ya Allah ngerti ngepe. Udah berkali-kali minta bapak belum dikasih juga malah tidur, usap mukanya bacain Yasin.
3 kali balik. Kalau dia nggak bangun juga, pegang tangannya, la ilaha illallah bareng innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti bapak bukannya tidur tapi emang mati beneran. Ya kan katanya mati itu tidur panjang, iya bu. Kalau kita tidur itu lagi latihan mati. Karena mati tidur panjang. Jadi kalau suami ibu pagi tidur, siang tidur, malam tidur, tengah malam juga tidur juga, jangan dibangunin. Itu suami ibu lagi latihan mati. Diemin aja sampai pagi, ntar juga lama-lama. Nah, masih ngantuk belum ini bu? Benar? Ya saya kasih tahu dulu bu. Yang pertama kita ngadopin bulan suci Ramadan. Yang pertama bu, tadi itu kita udah nisfu Sa'ban. Kita udah minta sama Allah biar sehat, panjang umur, selalu taat sama Allah. Karena dalam hidup kita pasti salah ibu. Dalam hidup kita pasti kita lupa. Al-insanu makhlul khata wan nisyan, manusia sifatnya salah dan lupa. Tukang ngomong bisa salahnya di omongan, tukang nulis bisa salah di tulisan, tukang nyuci bisa salah di cucian. Kebangetan kenceng di kosroknya akhirnya robek kolor bapak. Berarti tukang nyuci salah di cucian. Makanya orang tua dulu rapi. Akidah pun juga harus kita benerin. Kenapa? Karena tanpa sadar kita pernah kafir. Tanpa sadar kita pernah kafir. Kafir bukan berarti pindah agama doang. Sering ninggalin sholat juga bisa aja jadi kafir. Bainal muslim wal kafir tarkus sholah. Bedanya dikit. Oh banyakan orang tuh katanya bu, kafirnya kafir kauliyah, kafir ucapan. Hujan, anjing hujan lagi. Naik motor kesel, anjing. Asal keluar, anyai. Karena kebiasaan nyebutnya itu, besok begitu meninggal di sakaratul mautnya nggak bisa nyebut la ilaha illallah karena keseringan nyebutnya anjing. Cabut sama malaikat pulang ditanya dari mana pak malaikat, itu habis nyabut si anjing. Karena setiap hari ngomongnya begitu. Ya bu, ada tuh kan yang ribut juga begitu. Suami kalau udah kesel anjing. Tapi lucu bu, ribut mah ribut, hamil mah hamil aja. Bener. Jadi ngapain pakai ribut ya bu? Tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Yuk bareng bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur. Kata guru saya, di dalam tauhid kita langit dan seluruh isinya termasuk kita, rumah tangga kita, persoalan hidup kita, dunia kita, akhirat kita ada dalam tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya orang-orang tua dulu membiasakan diri ibu. Orang yang bisa mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang biasa bisa nyebut kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Gampang gak bu? Gampang, tapi kita lebih ngambil yang susah nyebutnya. Anay. Ya. Jadi la ilaha illallah kata kiai, Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, manusia hidup dari Allah, bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita ketemu Allah? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semuanya bakal pulang menghadap Allah. Ya bu? Karena likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang waktunya mati, pasti mati, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kenapa kita ngaji? Falyamal amalan sholiha, bekal pulang menghadap Allah adalah berbuat baik, berumah tangga baik,
Berbapak baik, beribu baik, beranak baik, berarti keluarganya baik. Bertetangga baik, bermasyarakat baik, berperumahan kita baik, berarti ini perumahan Puri orang-orang baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Malam hari ini kita kumpul, ibu baik, saya juga baik, bapak-bapak juga baik, karena ini acaranya baik. Nanti kita kumpul di surga juga dengan keadaan baik. Gak perlu, oh saya pengen udah tua umur 60 saya pengen jadi penghafal Quran. Kelamaan, udah telat. Udah cukup pakai la ilaha illallah masuk syur. Oh ibu pakai pengen jadi kori capek. Kelamaan nanti urat lehernya putus. Cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ustadz udah kemalaman. Kami warga perumahan pengen tidur sore karena besok mau weekend. Nggak ada sama sekali. Saya ngaco aja. Nggak, ini pesan, ada amanat Bu. Biasa kalau kita kumpul-kumpul kita mesti bebersih. Apa yang mesti dibersihin? Baju kotor dicuci supaya bersih, piring kotor dicuci supaya, kaki tangan kita kotor dicuci supaya. Kenapa kita harus sedekah? Supaya duit kita juga bersih. Jadi ada amanat ini. Omongannya saya panjangin, padahal cuman ini bacanya penggalangan dana. Ya. Jadi supaya apa Bu? Yang kita punya kotor-kotor jadi yang sedikit juga jadi karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Siapa yang minta pasti Allah tambahin. Bener? Jadi malam hari ini kalau ada penggalangan dana, niatin ibu. Saya nggak punya duit, niatin ya Bu ya, biar banyak duit. Insya Allah kalau kerja mah. Ya, jangan pengen punya duit ngelamun. Duit nyampe, umur nyampe duluan kerja. Ya, dah. Ya Bu, kalau udah ada penggalangan dana berarti udah selesai. Wow, amazing. Ya Bu, masih kuat. Nggak ngantuk Ibu? Emang di perumahan ini security semua? Kagak ada yang ngantuk. Ya, ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Saya potong aja tadi Bu ya. Jadi yang pertama paling penting adalah tauhidkan kembali diri kita bahwa kita pernah kafir tanpa sadar. Yang kedua, kita ngaku bahwa setiap urusan kita pasti ada salahnya. Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis. Duit kita punya miliaran gak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, istighfar kita, sedekah kita. Ya Bu ya, yang ngalir terus. Ini masjidnya bagus, dari muwakifnya juga cakep. Terus kemudian warganya cakep. Karena apa? Membana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang ikut membangun masjid di dunia, nanti bakal Allah buatkan rumah di dalam surga. Jadi diam-diam ibu udah punya saham, lupakan itu, forget it. Sekarang malam hari ini ya Bu ya, kita mau nyambut Ramadan, yang kotor-kotor bersihin. Mana tadi tuh kaki kotor dicuci, tangan kotor dicuci, pasti bersih. Hati kotor juga dicuci. Mana yang kotor-kotor hati kita Bu? Tuh balik la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu baliknya kita nanti begitu. Istighfar banyakin, sholawat banyakin, tasbih banyakin. Itu dalam rangka bebersih. Apakah Haji Akling gak ada dosanya? Pelawak banyak dosanya, artis banyak dosanya. Makanya saya juga sama Bu, pulang dari ini belajar istighfar, astagfirullah. Cuman pelan kalau malam. Kalau kekerasan takutnya tetangga pada bangun. Sangkanya kita lagi ada musibah apa gitu. Ya Bu ya, jadi kalau malam pegang tasbih pelan-pelan. Subhanallah. Gitu aja Mak ya, sampai akhirnya nggak ada suaranya, ditengok sama suaminya pulas. Itu zikir terakhir ternyata.
Setelah kecapean udah nggak ada lagi suaranya. Subhanallah, mana udah miring. Ya. Ya Bu, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih rezeki berangkat umroh. Mudah-mudahan yang udah setor haji Allah percepat berangkat hajinya. Suaminya yang lagi kerja biar naik jabatannya, biar makin bagus gajinya. Amin. Ibu makin sabar, makin kuat. Ya Bu ya. Biarin sedikit juga nggak apa-apa. Ya Bu. Asal masih puluhan juta. Ya, kalau pagi 10 juta cukup Bu. Karena saya bakal laporan ke Bapak. Kenapa katanya pagi-pagi kalau sarapan tuh ala kadarnya. Orang kopi-kopi doang. Saya yakin Bu. Kalau Ibu dikasih pagi 10 juta kira-kira komplit nggak sarapannya? Makan siang dikasih lagi sama Bapak 10 juta. Komplit nggak makan siangnya? 20 sudah. Karena ini keluhan suami gitu Bu. Katanya istrinya suka tidur miring aja. Kira-kira kalau dikasih 10 juta tidurnya masih miring nggak Bu? Agak bekangkang dikit dong. Ya, karena sehari 30 juta cukup Ibu. Ibu senang? Senang. Bapak bengek. Ya, jadi mau Ramadan jangan pusing-pusing, biar sehat terus, panjang umur, banyak rezekinya. Yuk kita pancing juga Bu. Siapa orang yang pengen disenangin orang, ya harus nyenengin orang. Kira-kira begitu. Jadi kalau hari ini duit rada susah bagi orang, insya Allah karena kita mudahin ngasih orang, kita mempermudah masuk ke masjid, nanti Allah mempermudah rezeki kita. Ya Bu, jangan bilang oh hemat pangkal kaya, saking hematnya sampai pelit, nggak kaya-kaya. Ya. Oh orang kaya itu enak, belum tentu rumahnya mewah ternyata nggak bisa tidur. Mendingan kita ya Bu ya, masih enak tidur, ternyata tidur bukan di duit, tidur di mata. Bener, asal mata merem cuman senderan di kursi juga bisa pules. Bener. Jadi jangan ngelamun pengen kaya, capek Bu. Tetangga saya sampai maksa dia cari istri pengen kaya yang mau nungguin lilin. Tiap jam 12 malam dia keluar, ada tembok dia kosot-kosot, ada tembok dia kosot-kosot. Yang kasihan itu temboknya belum diaci, masih tajam, akhirnya duit nggak bawa, habis berdarah-darah karena terlalu maksa pengen kah. Mendingan gini aja Bu lah. Banyak orang yang maksa tuh pemujaan akhirnya jadi kafir. Bener, musyrik, nauzubillah. Pengen banget tuh nyusuin tuyul, tuyulnya kabur malah udah asem, susunya nggak enak. Dah, mana panitia yang mau jalanin? Mana panitia yang mau jalanin? Ya, barang ayo barang. Mana? Ayo, kalian closing, ayo. Oh masih. Ya, panitia mana? Buat penggalangan dana Bu, ya biar kita cuci bersih-bersih. Apapun yang kita punya, baju udah bersih, badan udah bersih, rezeki kita juga kita bersihin, mudah-mudahan tambah banyak. Amin. Ya, seberapapun yang penting ikhlas, mudah-mudahan keikhlasan itu jadi amal ibadah buat kita semuanya. Mendingan kecil gampang kita lupa daripada gede kita inget terus. Ya Bu ya, apalagi si gede emang enggak ada yang gede, emang kecil-kecil. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli nabiyina wa minal ustazina wal arwahi jami' ahlil qurun wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bariha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita Bu, bapaknya bapak kita. Wa ummina, kita sebut juga ibu kita. Kita doakan malam hari ini sebelum kita sampai ke dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya, nanti anak cucunya bakal rajin doain dia. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak-anak bakal berbakti kepadanya. Kita sebut orang tua kita, ibu kita, guru-guru kita, teman ngaji. Kuburan itu gelap Bu. Sekalipun yang meninggal orang PLN tetap gelap. Karena nggak bisa narik kilometer, narik kabel.
Yang bisa nerangin kubur kita adalah doa ya Bu ya. Malam hari ini kita doain ya Bu ya. Teman kita, abang kita, saudara kita, teman ngaji ya Bu ya. Mudah-mudahan kita kumpul orang-orang tua kita termasuk min ahlil jannah, amin. Orang-orang tua kita termasuk ahli surga, amin. Dan kita bareng masuk surga nanti dengan orang-orang tua kita. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Biarin kita masuk surga nggak bareng artis, nggak apa-apa. Asal kita masuk surga nanti kumpul dengan ibu, bapak, nenek kita. Karena di dunia kita kumpul dengan orang-orang tua kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum wa bi'ulumihim wa bibarakatihim wa bisyafaatihim wa bikaramatihim wa bidu'aihim wa bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya langsung. Kiai langsung doa aja ya. Ya. Maafin Kiai. Tutup doa ya Bu ya. Habis itu baru makan ya Bu ya. Ibu masak tapi. Ya, mudah-mudahan kita makan di rumah masing-masing ya Bu ya. Ya astagfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khasiin wa siyamana siyamal maqbulin wa siyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa niyatana niyatal muhlisin wa a'malana a'malas salihin wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa ansurna fi zamratil awliya wa dakhilna al jannata ma'al anbiya. Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahum ad-darajat wa da'ib lahum al hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa adkhilna al jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk pulang yuk Bu. Ibu istirahat ya Bu ya biar enak ya Bu ya. Jangan ada kesel lagi besok ya Bu ya. Kalau kemarin nggak ketawa ketemu saya besok nyampe di rumah hehehe aja ya Bu ya. Mau masuk ke kamar mandi hehehe gitu. Mau naik ke tempat tidur hehehe gitu. Ya nanti suaminya nanya, wah pulang ngaji jadi PA terus. Nah saya rasa itu saja barangkali. Terima kasih jamaah Masjid Al-Iman, terima kasih wabil khusus pengurusnya, terima kasih DKM Akhinal Kiram, saudara saya sahabat saya terima kasih, dan teman-teman dari Miftahul Jannah terima kasih, adik-adikku juga bapak-bapak sekalian terima kasih, ibu saya makasih, maafin ya Bu ya, jangan ada dosa di antara kita. Ya, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bentar lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.